Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, KJKT diberkati dengan adanya studio yang bagus dan yang masih baru untuk dapat digunakan untuk rekaman dan menyiarkan kabar baik dengan berbagai cara. Untuk itu, kami dari Departemen Sekolah Sabat bekerja sama dengan Departemen Komunikasi KJKT mengadakan panel diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tentunya kami minta maaf karena tidak bisa melakukan dari pelajaran yang pertama untuk triwulan ini, karena kantor baru masuk hari Rabu yang lalu. Untuk itu, kita akan memulai dari pelajaran yang kedua, yang judulnya adalah Perjanjian Allah dengan kita. Untuk episode yang pertama ini, yang akan menjadi panelis adalah yang pertama, Pendeta Raymond Lohonoman, Sekretaris Eksekutif, Pendeta A. Sorensong, Asosiat Kependetaan, Pendeta Susilo, Departemen Pendidikan, Pendeta S. Sembiring, Departemen PA, Pendeta Tutri Tumangkeng, Departemen Penata Layanan, dan saya sendiri, Pendeta Sinu Haji, Departemen Sekolah Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memulai panel diskusi kita saat ini yang kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Ebenezer Sembiring. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang baik kami boleh belajar firman Tuhan, mempelajari pelajaran sekolah sabat kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan berikan kami pengertian yang baik, kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahami akan firman Tuhan, terlebih pertolongan Roh Tuhan juga untuk kami hidupkan dalam kehidupan kami. Berkati semua pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, agar mereka juga diberkati melalui setiap pemberitaan firman yang didengarkan. Sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan memulai diskusi kita untuk pelajaran kedua, Perjanjian Allah dengan kita, di mana untuk hari Sabtu dan Minggu, Pendeta Lohonoman akan menyampaikannya. Persilahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sinuaji, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Judul pelajaran yang kedua adalah Perjanjian Allah dengan kita. Nah, menyangkut perjanjian ini, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika disebutkan perjanjian Allah dengan kita manusia. Pertanyaan adalah, siapa Allah dan siapa kita? Allah adalah pemilik dari segala sesuatu. Dia adalah pencipta kita, dia adalah oknum yang jauh di atas kita. Dan siapa kita? Kita tentu saja dibandingkan dengan Allah bukan siapa-siapa. Tetapi menyangkut akan perjanjian ini, di pelajaran sekolah sabat menerangkan ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian unilateral. Apa yang dimaksud dengan bilateral dan apa yang dimaksud dengan unilateral? Bilateral ini adalah satu perjanjian yang diadakan oleh dua belah pihak yang sama-sama mengetahui isi perjanjian. Tentu saja dua belah pihak yang mempunyai posisi yang sama, yang sadar akan konsekuensi dari perjanjian itu. Satu misal, ketika pihak yang satu melakukan kesalahan, maka pihak yang melakukan kesalahan itu tahu konsekuensi dari perjanjian itu. Nah, perjanjian bilateral ini adalah perjanjian yang terkadang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai level yang sama. Kembali lagi, dalam hal Allah dengan manusia, kita tidak mempunyai level yang sama dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini jika kita memikirkan dari sisi keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena kita yang tidak layak ini, kita yang melakukan dosa,
kita yang melakukan kesalahan, seharusnya dari perjanjian awal kita yang akan menanggung akibatnya, bukan? Karena kita yang melakukan kesalahan. Sementara Allah yang tidak melakukan kesalahan apapun, dia harus mati demi untuk menyelamatkan kita. Luar biasa, bukan? Jadi dalam hal perjanjian, ini adalah satu perjanjian yang dilangkahi oleh kita manusia, tetapi harus ditebus oleh Allah yang tidak melakukan kesalahan. Kemudian ketika berbicara tentang perjanjian unilateral, adalah satu perjanjian yang tidak perlu pihak yang lain mengetahui konsekuensi atau hal yang lain. Tidak perlu satu pihak di mana mereka membuat perjanjian kemudian mereka mempunyai konsekuensi yang sama atau hal yang dalam tingkat yang sama. Tetapi di dalam, kembali lagi seperti yang diterangkan tadi, di dalam hal manusia dengan Allah, Allah memberikan perjanjian jelas konsekuensinya, jelas maksud dan tujuannya kepada manusia. Nah, ada hal yang menarik sebelum saya lanjut yang perlu kita perhatikan di sini, yang merupakan ayat hafalan atau ayat tema kita yang terdapat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika kita perhatikan di sana, di situ dijelaskan, kita baca mungkin ya. Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada manusia pada hari itu atau kepada orang Israel, maka ini janji Tuhan, dia akan mengangkat bangsa Israel, manusia, umatnya di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat akan diberikan kepada umatnya, dan itu semua terjadi kalau umatnya mendengar suara Tuhan. Nah, Ulangan pasal 28 ini adalah berisi dua hal, berkat dan kutuk. Andaikan umat mengikuti aturan, mengikuti perintah Tuhan, berkat yang dia terima. Sedangkan kalau dia tidak mengikuti itu, maka kutuk yang harus dia terima. Ini jelas, kepada orang Israel jelas, kepada kita jelas. Nah, ini juga yang dijabarkan, dijelaskan di dalam pelajaran hari Minggu mengenai keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan Tuhan adalah keselamatan yang bersifat free, gratis kepada semua orang. Tetapi ada syarat. Di pelajaran sekolah Sabat dijelaskan baik di 1 Yohanes 5 ayat 13 bahwa kita harus percaya di dalam nama Yesus, kemudian kita memperoleh hidup yang kekal. Kemudian kita harus mengakui nama Yesus, kita harus tahu siapa dia, Matius 10 ayat 22. Lalu kemudian kita percaya kepada dia yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, Yohanes 6 ayat 29. Dan kita harus mempunyai perubahan dalam hidup, 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Kenapa hal ini disampaikan, ditegaskan? Karena ada anggapan bahwa keselamatan itu sudah ditakdirkan, bahwa keselamatan itu diberikan hanya kepada orang tertentu, sementara yang lain tidak. Roma pasal 8 ayat 29 disebutkan bahwa mereka yang dipilih sejak semula untuk diselamatkan. Lalu kemudian dijelaskan terus di ayat tersebut, seakan-akan bahwa ada orang yang dari awal dia sudah ditentukan selamat, dan ada kelompok manusia yang dari awal sudah ditentukan untuk binasa. Nah, kalau seperti ini jadinya, bagaimana dengan saya? Andaikan saya sudah berusaha melakukan yang baik, tapi saya sudah ditentukan bahwa saya tidak diselamatkan. Rugi dong saya ini. Saudara-saudara, ini penting karena ada doktrin atau pemahaman dari beberapa kelompok Kristen menyebutkan bahwa keselamatan itu adalah takdir, predestinasi. Seperti yang saya jelaskan tadi dari Roma pasal 8 ayat 29, sudah ditentukan siapa yang selamat dan tidak. Yang harus kita mengerti adalah begini. Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan katakan dia merancang yang baik, damai sejahtera. Nahum pasal 1 ayat 7 mengatakan Allah itu baik, dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Nah, kalau dia baik, kalau dia merancang yang baik, lalu bagaimana dengan
mereka yang tidak dapat keselamatan. Saudara-saudara, disinilah kita harus mengerti apa yang diajarkan Alkitab mengenai keselamatan. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, barang siapa yang percaya. Apa yang dimaksud dengan percaya ini? Yaitu mereka yang menuruti akan perintah Tuhan. Nah, mereka yang menuruti akan perintah Tuhan ini seperti yang dijelaskan di hari Minggu tanggal 8 Januari, mereka ini yang tidak hanya sekedar menuruti tetapi melakukan perintah Tuhan. Dalam hal melakukan itulah respon kita menyambut akan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sebabnya Paulus di dalam satu kesempatan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, aku telah memelihara iman. Apa maksudnya di sini? Bahwa sepanjang perjalanan iman dari Paulus, dia ikuti aturan Tuhan. Dia percaya, dia tidak hanya sekedar percaya, tapi dia lakukan dengan perbuatan yang benar. Jadi inilah yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian itu mengikat dan menuntut kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian, disitulah kita boleh beroleh keselamatan. Saya kira itu yang boleh saya jelaskan dari bagian yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Ada satu pertanyaan untuk bagian ini. Ada nggak perbedaan bagi mereka yang menerima karunia keselamatan itu dan yang tidak menerima? Bagaimana kira-kira? Ya, jadi dalam hal ini sekali lagi yang saya tegaskan bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Pemazmur katakan Allah itu baik kepada semua orang. Tapi kenapa ada yang selamat, ada yang tidak? Dalam hal ini bukan Allah membedakan orang, tetapi dalam hal ini manusia di dalam merespon, bereaksi atas keselamatan yang diberikan itu yang berbeda. Jadi yang diselamatkan adalah mereka yang menerima keselamatan itu, percaya dan melakukan tawaran Tuhan, mereka lah yang diselamatkan. Lalu mereka yang tidak diselamatkan, mereka itu tentu saja adalah yang menolak keselamatan itu. Ingat, buku Kisah mengatakan keselamatan itu tidak ada pada siapapun di bawah kolong langit ini, kecuali di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya melalui Yesus keselamatan itu diberikan, dan siapa yang percaya kepadanya dia yang selamat. Yohanes 3 ayat 16 katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Kita akan masuk ke hari yang kedua. Judul hari Senin adalah Sungguh-sungguh mendengar. Pendeta Susilo akan menjelaskan pelajaran pada hari Senin ini. Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih. Kita lihat dalam ayat intinya, diambil juga dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Pesan yang pertama yaitu sungguh-sungguh mendengar. Nah, kalau kita lihat kitab Ulangan ini adalah ringkasan dari perjalanan Israel dari Sinai sampai ke Kades Barnea sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Di kitab Ulangan ini juga Musa mengingatkan kepada generasi kedua dari bangsa Israel ini, baik bagaimana perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyang mereka, lalu pemberontakan mereka. Dan dalam kitab Ulangan Musa juga mengulangi tentang 10 hukum Allah yang menjadi tuntutan moral sebagai syarat perjanjian yang harus mereka ikuti, termasuk juga kewajiban dalam mengembalikan atau tentang persepuluhan yang harus mereka serahkan kepada Tuhan. Nah, kata sungguh-sungguh mendengar adalah satu pesan yang mau ditekankan oleh Musa, bahwa Allah itu benar-benar akan memenuhi janjinya. Yang kedua, sungguh-sungguh mendengar di sini mengandung pesan bahwa mereka punya hak pilih, agar memilih untuk menurut apa yang Allah mau. Jadi sungguh-sungguh mendengar adalah pesan bagi bangsa Israel, bagi kita sekarang, untuk mengikuti apa yang Allah telah buat, perjanjian yang Allah buat dengan kita, menuruti akan segala perintahnya. Dan ini sungguh-sungguh mendengar adalah penekanan bahwa pilihan mereka menyangkut hidup kekal. Jadi jangan bermain-main dengan
pilihan mereka. Walaupun dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 diceritakan tentang berkat-berkat yang akan mereka peroleh secara lahiriah, ya. Berkat-berkat seperti diberkati di tempat mereka tinggal, diberkati anak-anaknya, diberkati usahanya. Tetapi berkat ini diberikan dengan syarat. Syaratnya adalah mereka harus sungguh-sungguh mendengar, menerima, dan melakukan apa yang menjadi isi perjanjian itu. Itu yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Pendeta Susilo. Ada satu pertanyaan untuk pelajaran hari Senin ini. Bagi kita sekarang ini, apa yang perlu kita lakukan atau bagaimana caranya baik-baik mendengar Ya. daripada firman Tuhan? Jadi penekanan baik-baik mendengar kalau dipesankan untuk kita aplikasikan, yaitu jangan salah mendengar firman Allah. Salah mendengar, salah melakukan sehingga berkat tidak diperoleh. Yang kedua, lakukan apa yang difirmankan, jangan yang tidak difirmankan. Karena yang tidak difirmankan tidak ada jaminan berkat. Jadi sungguh-sungguh mendengar artinya hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan menghidupkannya dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak. Kita tiba pada hari Selasa. Pada hari Selasa judulnya adalah Hormatilah Tuhan, di mana Pendeta Sembiring akan menjelaskan pelajaran hari Selasa. Persilahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sinuhaji. Menghormati Tuhan adalah sebuah kewajiban dan keharusan bagi kita, oleh karena kita menyadari Tuhanlah pemilik dari segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu, dan dialah yang memberikan kita tentu yang pertama tadi adalah keselamatan, demikian juga karunia Roh Kudus untuk kita menjalani kehidupan rohani kita, bahkan juga di dalam setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan, apakah itu kebutuhan dalam kehidupan kita, keberhasilan di dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan keberhasilan anak-anak kita dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita menghormati Tuhan? Pertama-tama saya pikir kita harus menyadari ini dan meyakini dengan tulus dari dalam hati kita bahwa Tuhanlah pemilik dari segalanya, sumber dari segala sesuatu. Dia adalah penyedia dari segala sesuatu. Jadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita miliki, setiap kesempatan dan kepercayaan yang ada di dalam hidup kita, kalau kita sadari itu adalah hanya semata-mata karena kebaikan, kasih karunia, dan pertolongan dari Tuhan, maka saya pikir kita akan menghormati, menghargai, menyembah seseorang yang menjadi sumber, penyedia, dan pemilik dari segala sesuatu. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari hal yang demikian, maka bukti kalau kita menghormati Dia sudah pasti adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Termasuk dalam hal ini bagaimana kita mengelola dan bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi dengan kita melakukan apa yang Tuhan minta, ini adalah bagian daripada penghormatan dan penyembahan kita kepada Allah. Nah, sekarang kalau dalam pelajaran ini kita akan dapati bahwa Tuhan meminta kita manusia untuk menjadikan Dia menjadi yang terutama, yang pertama, yang terpenting, prioritas di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita harus dahulukan dan seseorang yang harus kita hormati, yang harus kita sembah, termasuk di dalam bagaimana kita mengatur segala kepemilikan yang Dia percayakan, sehingga dalam kita melakukan apa yang Dia harapkan, dalam kita mengelola apa yang Dia percayakan ini, maka ini adalah juga bukti daripada pertunjukan iman kita kepada Tuhan sebagai pemilik, sumber, dan segala sesuatu yang berasal dari Dia. Nah, saya tertarik dengan satu ayat yang saya baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 17-18 berkata bahwa
Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan seterusnya. Jadi kita harus sadari bahwa apapun yang kita capai, apapun yang kita miliki dalam kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan, yakinkan diri kita masing-masing bahwa itu hanya karena anugerah, kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Demikian Pendeta Sinuaji. Oke, terima kasih Pendeta Sembiring. Pada pelajaran hari Selasa ini kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan menderita atau sakit penyakit? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Jadi iman dan percaya kita kepada janji-janji Tuhan memang seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau oleh situasi ataupun oleh kondisi yang kita hadapi. Inilah yang seharusnya kita akan capai di dalam perjalanan hidup kita. Jadi iman kita ataupun kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh kondisi, lingkungan, situasi atau keadaan yang kita miliki. Artinya di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang tidak baik, maka iman dan percaya kita kepada janji Tuhan itu seharusnya tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan memang Tuhan juga tidak janjikan bahwa dalam kehidupan anak-anaknya tidak akan pernah ada persoalan. Tuhan tidak serta-merta katakan bahwa hidup kita akan terbebas sepenuhnya dengan persoalan. Tidak, tetapi Tuhan janjikan bahwa sekalipun ada pergumulan, persoalan, bahkan kekurangan yang kita hadapi, kesulitan termasuk dalam hal keuangan, maka kita percayai harus bahwa janji Tuhan itu masih tetap berlaku dan kita harus tetap percaya bahwa Dia tidak sedang meninggalkan kita. Jadi iman kita itu seharusnya tetap teguh apapun yang sedang menimpa ataupun terjadi kepada kita. Demikian. Oke, terima kasih Pendeta Sembiring atas penjelasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Hari Rabu ini judulnya adalah kontrak persepuluhan. Pelajaran ini akan dijelaskan oleh hamba Tuhan Pendeta Tutri Tumangkeng. Kami berikan kesempatan kepada pendeta untuk menjelaskan pelajaran hari Rabu. Baik, Pendeta Victor, terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pendeta Raymond tentang perjanjian di antara dua belah pihak, lalu ada konsekuensi. Nah, ketika satu itu melanggar, ada risiko. Nah, tema kita ini di hari Rabu ini adalah kontrak persepuluhan. Kalau berbicara persepuluhan, paling tidak kita sudah memahami tentang makna perpuluhan, apa itu perpuluhan, dan milik siapa itu perpuluhan. Nah, pada perjalanan bangsa Israel, ya, ketika mereka menurut, wah makmur mereka. Tapi bahwa mereka tidak menurut, susah. Tapi ingat juga seperti Pendeta sendiri katakan, Tuhan tidak menjanjikan kita setelah kita menurut setiap perintah lalu jalannya karpet, tidak. Tapi Dia berjanji berikan kekuatan kita untuk menantang kehidupan ke depan. Lalu ayat tema secara umum ya, ayat tema di dalam masalah perpuluhan itu di Malaikat 3. Dan ini ada dua ya, ada dua makna yang kita harus pahami benar supaya perpuluhan itu tidak menjadi beban bagi kita. Yang pertama, kalau misalnya kita setia, maka kita akan menerima berkat. Bahkan janji firman Tuhan ini dia bukan sekedar membuka pintu surga, tapi kalau dalam Malaikat 3 disebut window of heaven. Oh, luar biasa, tingkap-tingkap langit dia akan curahkan. Nah, tapi diingatkan juga kepada kita, sering juga ini kata-kata yang ya kadang-kadang, tapi itu menemplak, tapi kita harus menerima karena ini kenyataan yang terjadi. Jangan coba-coba kita merampok milik Tuhan. Nah, kalau kita merampok itulah janji kan, pokoknya kasih, nggak usah tantan, nggak usah ambil lagi. Itu dan kalau kita memberikan perpuluhan, mengembali perpuluhan itu jangan berpikir, aduh mengurangi harta yang Tuhan percayakan. Enggak, itu yang sudah bagian dia, nggak usah itu. Nggak usah 9 atau segala pun, nggak usah itu dia punya, kasih aja. Nah, kita nikmati. Nah, kalau kita mengambil hak Tuhan, ya, merampok ya,
kita akan menerima kutuk. Saya tidak tahu kutuk apa itu, tapi malapetaka yang kita akan terima. Memang di gereja kita, Pendeta Victor, nggak ada rekomendasi kalau orang nggak setia perpuluhan maka dia akan didisiplin, enggak. Tapi itulah hubungan erat kita dengan Tuhan. Kita harus mentaati kontrak itu. Kalau kita menurut, maka kita akan diberkati. Tapi jangan juga punya motif begini, udah kita kasih perpuluhan dan kita berkat. Jangan, karena itu milik Tuhan. Nah, kira-kira dan di dalam pelajaran kita ini mungkin kita jangan sampai lari daripada kontrak itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Raymond tadi. Itu kira-kira. Jadi tentang kontrak perpuluhan, jadi janji kita tepati janji itu, dan kalau kita lakukan itu maka berkat akan diterima. Tetapi kalau enggak diingatkan kepada kita, jangan coba-coba, kita akan menerima kutuk. Nah, itulah kira-kira pelajaran kita di hari Rabu. Oke, terima kasih Pendeta Tutri. Ada satu yang ingin saya tanyakan pada pelajaran hari Rabu ini. Dalam Maliaki 3:10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa mengelola atau menggunakan persepuluhan persembahan menurut keinginan kita atau menurut kemauan kita sendiri? Bagaimana Pendeta? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi kadang-kadang kita punya pikiran, karena sudah sama kita itu kita kelola sendiri. Padahal makna perpuluhan itu ditentukan oleh Allah dan untuk pekerjaan Allah. Dan kita tidak boleh atur itu. Tuhan yang atur. Tapi Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pengelola uang itu. Termasuk kita sebagai penata layanan, termasuk pimpinan gereja kita untuk mengelola. Karena itu milik Tuhan dan itu hanya digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, yang perlu kita juga pahami bahwa ketika kita mengembalikan milik Tuhan itu, jangan punya motif bahwa dengan kita mengembalikan ini kita terima berkat. Nah, tambah sedikit ya, ada orang berpikir begini, kalau kita mengembalikan milik Tuhan, dia bilang, oh nanti kamu akan diberkati. Tetapi pastikan bahwa sekiranya kita telah mengembalikan perpuluhan itu, pastikan kita akan terima berkat. Nah, kalaupun kita sebagai orang tua tidak terima, anak kita terima. Nah, kalaupun anak kita tidak terima, cucu kita terima. Yang penting pasti akan kita terima. Lalu kemudian kalau misalnya kita tidak setia dalam hal perpuluhan dan itu masih banyak pertimbangan-pertimbangan, beban pikiran, lalu menjadi pergumulan, berarti hubungan pribadi kita dengan Tuhan, respon kita kepada Tuhan kecil. Kita tidak akui kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pikir lagi, berarti kita total kepada Tuhan. Itu aja. Pokoknya enak-enak aja lah. Kalau menurut Tuhan senang-senang aja, jangan usah paksa-paksa, nikmat aja. Maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Itu kira-kira Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah menuntut dari yang Dia tidak berikan. Jadi persepuluhan, persembahan semua Dia tuntut, oleh karena Dia sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Bapak Ibu, saudara sekalian pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba kepada bagian terakhir hari Kamis dan nanti hari Jumat, di mana judulnya adalah Carilah Dahulu. Pendeta Sorensong akan merangkumkan pelajaran yang terakhir ini. Silahkan Pendeta. Terima kasih Pendeta Sino Haji. Para pemirsa di mana saja berada, pelajaran hari Kamis dan Jumat ini berbicara tentang apa yang kita harus cari duluan. Saya ingat ketika masih SMA dulu, kita pernah belajar matematika yang juga berbicara tentang jika maka. Jika maka itu, kata jika adalah syarat yang harus dipenuhi, maka hasilnya apa? Begitu juga di dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Apa yang harus kita dahulukan? Nah, Yesus ketika Dia mengajar di dunia ini, banyak orang yang ikut Dia, mendengarkan Dia. Tetapi kalau kita belajar, kita dapati bahwa dalam Markus 12 ayat 37, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Yang menjadi persoalan, orang banyak ini siapa? Ternyata ketika kita pelajari, kita dapati bahwa orang banyak ini, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang biasa. Bukan orang-orang terkenal, orang-orang hebat, orang-orang kaya, tapi orang-orang biasa. Orang-orang biasa dengan pergumulan setiap hari. Apakah mereka hari ini mau makan atau tidak? Hari ini mereka mau minum atau tidak?
Apa yang mereka akan pakai itulah yang selalu mereka pikirkan setiap hari. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus tahu siapa mereka. Tetapi walaupun Yesus tahu bahwa mereka bergumul dengan keadaan seperti itu, tetapi Yesus mau mengarahkan kepada mereka kepada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar makanan, minuman, atau pakaian. Yesus sebenarnya mau katakan kepada, aku tahu kalian bergumul tentang pakaian, kalian bergumul apa yang kalian mau makan, susah dalam hidup. Namun ketika dalam pergumulan itu, jangan lupa ini yang aku tawarkan kepadamu. Yang Yesus tawarkan adalah bahwa kita harus mengutamakan sesuatu yang lebih daripada sekedar makanan, pakaian, atau minuman yang menurut Yesus itulah yang biasa dicari oleh orang lain, yang dicari oleh bangsa-bangsa, makan, pakai, minum. Tetapi Yesus mau katakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Maka dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22 sampai 33, Yesus berbicara, jangan kamu khawatir soal makanan, soal minuman, apa yang kamu mau pakai. Kalian perhatikanlah burung di udara, dia tidak pernah menanam tapi kok Tuhan pelihara. Lihat betapa indahnya bunga bakung, dia tidak pernah menjahit atau dia tidak pernah menyulam, tetapi pakaian kerajaan yang hebat dan indah yang digunakan oleh Salomo itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan keindahan bunga bakung yang orang sering tidak peduli. Itu pun Yesus peliharakan. Masa kamu masih bertanya soal makanan minuman? Nah, ada sesuatu yang aku mau katakan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain ini akan, semua yang kita butuhkan Tuhan akan berikan kepada kita. Dia saja sudah mati di salib. Bagaimana hanya untuk memberikan kebutuhan makan, minum, masa Tuhan tidak akan berikan kepada kita? Tetapi Tuhan mau katakan, dahulukanlah aku, carilah kebenaranku, carilah aku, maka yang lain itu kamu akan memperolehnya. Nah, kata-kata jika maka ini berlaku dalam hidup kita ketika kita mengadakan perjanjian bilateral dengan Tuhan. Kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini, maka kita akan menerima berkat yang Tuhan anugerahkan. Tapi seperti yang ditanyakan tadi, apakah karena kita harus penuhi baru Tuhan berkati? Jangan lupa, Tuhan sudah berkati duluan. Karena Tuhan sudah mati di salib, dia sudah berkati, semua dia siapkan buat kita, maka inilah persyaratannya. Supaya kamu betul-betul mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, lebih hebat daripada hanya sekedar makan, minum, atau pakaian. Cari aku yang paling pertama. Kemudian kalau kita baca di dalam Yesaya 26 ayat 3, bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian hati, kedamaian pikiran? Nah, Tuhan katakan, kalau kamu mau dapatkan kedamaian pikiran, ini percayalah kepadaku, ini persyaratannya. Tidak mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan dia akan mendapatkan kedamaian hati. Jadi yang Tuhan mau tekankan kepada kita bahwa dia yang paling pertama, dia yang paling utama, dia yang paling penting, dia yang pertama harus kita cari. Lalu kita juga berpikir dalam hidup, aduh saya banyak dosa Tuhan, saya banyak, apakah dosa saya bisa diampuni? Oh, ada persyaratan. Tuhan katakan, apa persyaratannya? Jikalau kamu mengaku dosa-dosamu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari setiap kesalahan kita. Jadi harus ada mengakui dengan jujur. Kata mengaku itu mengatakan dengan benar. Wah, Tuhan, saya berdosa kepadamu. Katakan kepada Tuhan. Dan sering kita juga berpikir dalam hidup kita karena pergumulan yang hebat, Tuhan, kenapa susah sekali aku menemukan Engkau, susah sekali aku mendapatkan jawaban dari setiap permohonanku. Tuhan katakan seperti ini dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 14. Tuhan sebutkan bahwa, saya ingin kita melihat ayat itu karena bagus sekali. Dia sebutkan begini, jika umatku yang namanya kupanggil merendahkan diri mereka,
berdoa dan mencari wajahku, dan mereka berbalik dari jalannya aja. Apa semua ini yang disebutkan? Mereka harus merendahkan diri, berdoa, mencari, lalu berbalik dari kejahatan. Ini semua persyaratan, syarat yang akan dipenuhi. Kalau kita lakukan ini, maka Tuhan katakan, then I will hear. Aku akan mendengar. Lalu kemudian aku akan mendengar dari surga. Aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan mereka. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan mau apapun yang kita alami dalam hidup, carilah Tuhan lebih dahulu. Sering nanti kalau sudah susah, ada masalah, kita sudah berbuat sesuatu lalu gagal, baru kita cari Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Mestinya tanya dulu kepada Tuhan, baru apa? Baru kita ikut. Tetapi ini setelah gagal baru kita cari Tuhan. Nah, disinilah berlaku pilihan. Kepada kita dikasih pilihan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia berdaulat untuk segala sesuatu. Namun, dia memberi kepada kita pilihan. Pilihan untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Tetapi Tuhan selalu panggil kita supaya kita menggunakan pilihan kita, pilihan yang benar. Dalam Ulangan 30 ayat 19 katakan, karena itu pilihlah kehidupan, agar kamu dan keturunanmu itu dapat hidup. Nah, ini prinsip yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, carilah dahulu. Dan pada akhir dari pelajaran sekolah Sabat ini ada kutipan yang bagus yang disebutkan di dalam Testimonies for the Church, itu jilidnya yang ketiga, halaman 395. Dia katakan begini, bila mana umat Allah dalam setiap periode di dunia dengan senang dan rela sudah melaksanakan rencananya dalam pemberian sistematis atau persepuluhan dan dalam karunia-karunia serta persembahan, mereka telah menyadari janji yang teguh. Nah ini, perhatikan ini, bahwa kemakmuran akan ada di dalam semua pekerjaan mereka sebanding dengan bagaimana mereka menuruti tuntutannya. Manakala mereka mengakui tuntutan Allah dan memenuhi persyaratannya, menghormati Dia dengan harta benda mereka, lumbung-lumbung mereka akan penuh dengan limpahnya. Tetapi ketika mereka merampok Allah dalam hal persepuluhan dan persembahan-persembahan, mereka dibuat sadar bahwa mereka tidak hanya merampok Allah, tetapi merampok siapa juga? Merampok diri sendiri. Karena berkat Tuhan anugerahkan kemakmuran itu sebanding dengan penurutan kita terhadap persyaratan. Jadi kalau kita menahan dari Tuhan, seperti kita menahan sebetulnya berkat yang Tuhan mau. Tuhan mau kasih besar, tetapi kita lihat, Tuhan mau kasih 10 juta kok kita hanya berani memberikan 1 juta. Siap dengan 1 juta ya, kita dapat 1 juta kan? Artinya apa? Kita sendiri merampok diri kita. Oleh karena itu dia membatasi berkatnya kepada mereka sama seperti batas porsi persembahan yang mereka berikan kepadanya. Nah, dalam perjanjian bilateral ini, saudara-saudaraku, ada 2 hal yang terlihat di situ. Pertama, di situ mengandung ada berkat. Berkat itu akan dipenuhi oleh Dia. Namun, bagi kita dalam perjanjian bilateral itu, kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Nurut. Karena penurutan, pelayanan dan kesetiaan berdasarkan kasih adalah tanda pemuritan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penurutan kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan kepada semua syarat-syarat yang dituliskan dalam firman-Nya, dalam hukumnya, adalah dasar dari berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan untuk dicurahkan kepada kita, menyanggupkan kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih Pendeta Sorensong. Tuhan tahu apa kebutuhan kita, Tuhan tahu apa keperluan kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, namun Dia ingin kita mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan,
terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan rangkuman pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Dan kepada pemirsa yang kami kasihi, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan panel diskusi pada hari ini. Saya ulangi sedikit pelajaran kita bahwa perjanjian Allah dengan kita tidak hanya bicara tentang perjanjian karunia keselamatan, tetapi juga perjanjian persembahan dan persepuluhan. Jadi kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita pun setia dalam persembahan dan persepuluhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya, dan sampai ketemu minggu depan dalam pelajaran yang ketiga. Kita akan menutup pertemuan kita dengan doa tutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond Lohonoman. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa di sorga, di akhir dari pelajaran yang sudah kami diskusikan bersama, sadarlah kami bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan bukan hanya sebagai Allah kami, pemberi kehidupan dan keselamatan bagi kami, tetapi Engkau juga adalah Allah pemelihara kami, sumber berkat, kekuatan bagi kehidupan kami setiap hari. Karena Tuhan, ketika kami sadar bahwa Engkau telah memberikan segala-galanya, maka adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban kami untuk memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan, oleh karena berkat yang Tuhan tidak pernah berhenti berikan kepada kami semua. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia, tidak hanya menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, tetapi selalu setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sehingga dengan demikian iman kami boleh bertumbuh, kami juga boleh menjadi bagian penting dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di mana kami berada. Gunakanlah kami semua, dan biarlah berkat yang Tuhan berikan bagi kami, juga kami akan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua keindahan dan berkat serta sukacita kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami memuji nama Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.